sekarang kan udah banyak yang apa itu? Itu apa itu saya jadi bingung. Kan kalau anak seni itu besoknya mau jadi apa gitu loh. Ya seperti Hello good people, selamat datang kembali bersama kita. Saya Rizky Udastiana. saya Anissa Mayangsari Dalam acara Gojek Expo Crash 4. Wih, udah Crash 4 ya. Mbak Mayang, menjelaskan kembali nih, apa sih Gojek Expo itu? Ya, jadi Gojek Expo itu adalah singkatan dari Golek Jurusan Kagem Kuliah. Nah, dalam bahasa Indonesia, Golek Jurusan Kagem Kuliah berarti mencari jurusan untuk kuliah. Perkuliahan gitu ya. Bener banget. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang kece. Super Wih, kece. kece badai. Ya. Ada siapa aja ini? Mohon memperkenalkan diri. dirinya. Oh, dari aku dulu ya. Iya. Perkenalkan, namaku Hapsari Nini Suryaningsih. Aku kuliah saat ini di Universitas Negeri Yogyakarta, ngambil jurusan Pendidikan Seni Tari. Oke. Terus kalau Masnya? aku Alvin Syana Krisandi dari Universitas Gadjah Mada, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, keren. Yang satu dari UNY, yang satunya dari UGM. Keren. Jurusannya juga keren banget ya. Keren Seni, dong, ada yang tentu. sastra. Nah, untuk kesibukan pada masa pandemi ini apa sih? Untuk Mbak Ninis dulu. Kalau aku, alhamdulillah kemarin udah kelar KKN sama magang. Oh, KKN udah. Karena semester 7 kan, jadi emang di semester 7 itu kemarin dapat bagian KKN sama magang. Oh. Nah, buat sekarang lagi fokus aja buat tugas akhir yang praktek. Seni tari kan nanti tugas akhirnya ada praktek juga, Iya. koreografi 3 namanya. Koreografi anak 3. Jadi habis selesai praktek sama magang ya. Yang Terus untuk Mas Alvin sendiri? Ya Sebenarnya? sibuk kuliah aja. Soalnya baru semester muda kan, baru semester 3 mau ke 4 soalnya iya. masih banyak tugas-tugas gitulah. Oke. Jadi kesibukannya masih nugas ya. Menurut Mbak Ninis sama Mas Alvin, lebih enak kuliah offline apa Iya, online sih? online. Kalau menurut kalian ya? Kalau dari aku sendiri ya, karena aku basicnya di praktek. Kalau dari aku lebih enaknya luring, jadi secara langsung. Tapi kadang kita online juga ada enaknya, serba cepat. Misal kita bimbingan ke dosen bisa langsung lewat WhatsApp tanpa harus tatap muka langsung. Tapi ya tergantung setiap orang sih, 50-50. Oh iya. Kalau Mas Alvin sendiri? Offline sama online tuh ya ada plus minusnya. Oh, iya. Kalau misalnya offline ya bisa ketemu teman-teman bareng lah. Iya. Terus ya lumayan lah bisa Cengkrama gitu ya? bercengkrama. Cuman kalau offline itu godaan untuk tidak masuk kuliah Oh, itu iya. Tinggi ya ini Iya, ya. tinggi Godaan sekali. tidur saat kuliah tinggi ya. Nah, tinggi. Kalau Betul. kalau online itu masih ketolong lah, masih ada yang bangunin. Iya. Bapak ibu masih mau bangunin lah. Iya. Kalau misalnya kuliah pagi gitu, wah susah banget itu kalau misalnya suruh bangun Oke. pagi. Saya mau online ketiduran. Zoom-nya tahu loh kok udah laku. Ternyata udah selesai. Sama. Nah, saya mau tanya lagi nih. Untuk Mbak Riris, ada Riris, Ninis Ayo. dulu ya, Ninis Ya. dulu ya. Untuk Mbak Ninis dulu nih. Awal mula ketertarikan sama seni itu dari mana sih? Wah, kalau cerita panjang nih nanti, nggak selesai-selesai ya. Sikat aja. Singkat ya. Kalau seni luas, khususnya kalau aku bisa suka seni tari, itu karena dulu waktu kecil kan ikut sanggar Oh, dari ikut SD, sanggar. ikut sanggar. Itu Kayak disuruh ibu atau? pengen. Oh, pengen sendiri. Motivasi sendiri, terus pengen ikut sanggar kan, terus nari, terus beranjak lah ke SMP. SMP ya bakat narinya tuh makin ada, Mulai terus kelihatan ikut gitu ya. lomba gitu. Nah akhirnya ya wes itu ditekuni SMA kuliah, akhirnya ya udah memutuskan buat masuk ke jurusan seni tari. Oke, keren ya. Jadi kuliah itu mengikuti passion gitu ya. Oke, kalau Mas Alvin sendiri Ya gimana? Kok bisa tertarik iya, ke sastra bisa gitu? tertarik ke sastra itu Hobi baca novel Iya, atau gimana? mungkin atau sering bikin tulisan gitu atau gimana? Nah, kalau aku sih sebenarnya bukan nurutin passion, tapi setengah-setengah lah. Setengah-setengah soalnya
kalau di sastra itu sebenarnya buat nunjang aku buat bikin karya-karya gitulah. Ya baru iseng-iseng sih. Maksudnya kayak misal bikin lukisan gitu, nanti aku harus butuh nulis dulu nih buat apa yang bakalan aku sampaikan di lukisan itu gitu loh. Ya jadi setengah-setengah. Oh, jadi Mas Alvin sendiri juga ngelukis ya? Ya. Kenapa kok lebih milih ke sastranya, kenapa nggak ambil yang seni lukisnya? Karena ya kalau misalnya alasan logisnya ya, karena nggak keterima. Oh, nggak keterima. keterima. Tadinya daftar di mana? Isi. Oh, isi. Ya. Malah diterima di UGM. Oh iya, bagus. Ya masih. Keduanya juga bagus sih. Tapi ya malah keterimanya yang sastra. Tapi nggak apa-apa. Keren kok. Keren. Sambil jalan kan bisa beriringan. Iya, Iya. betul. Bisa ngelukis juga, Iya. nulis juga, hebat banget. Nah kalau Mbak Ninis kan kalau dihitung-hitung dari TK ya tadi pesantren. SD. Oh dari SD SD. sampai SMA udah nari, terus itu kan udah apa ya, kayak udah mateng gitu. Udah melekat juga. udah melekat Kenapa juga. kok nggak mau nyoba ke jurusan lain gitu? Sebenarnya dulu itu juga tertarik ke jurusan lain. Cuma karena aku sendiri tuh kayak wah iki udah hobi, passion bisa kayak gini. Nah dulu tuh punya keinginan ya, sekarang tuh seni apalagi tari itu udah minim banget. Nah pengennya besok tuh kalau emang udah lulus itu bisa ngembangin lagi seni tari dan bisa ilmunya bermanfaat buat orang-orang banyak. Jadi biar nggak mati seninya, jadi akhirnya memutuskan buat ke tari aja. Oke. Keren banget. Keren ya. Kalau Mas Alvin sendiri udah bikin sebuah karya yang udah dipublikasikan ke halayak umum belum? Udah. Beberapa udah masuk. Ya, baru pameran kecil-kecilan lah ya. Wah, pameran kecil-kecilan tapi nanti Udah keren. besar loh itu. Ya sebenarnya kan bermula dari yang Iya, kecil. betul. Bertumbuh lah. Betul. Ini kan Mbak Ninis sama Mas Alvin ini kan ambil jurusan seni ya. Saya mau tanya nih Mas. Ini saya mau tanya nih. Sebenarnya jurusan sastra itu termasuk ke dalam golongan seni bukan sih sebenarnya? Kalau menurutku sih masih belum. Masih. Soalnya gimana ya, kalau misalnya mau dipisahkan banget itu tuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak kok kayak kurang pas. Cuman kalau mau dicampuri juga ya bisa gitu loh. Bisa. Jadi ya masih kabur, tapi menurutku mungkin untuk saat ini itu definisi amannya ya dipisah aja mungkin, karena banyak orang yang mengamini itu gitu loh. Oke. Nah, untuk Mbak Ninis sama Mas Alvin sendiri pernah nggak sih dapat komentar negatif dari orang-orang? Karena kan banyak ya orang-orang di luar sana itu yang memiliki perspektif gini. Kenapa sih ambil jurusan seni gitu kan? Kan banyak juga kan. Kenapa sih ambil jurusan ini gitu? Padahal jurusan ini itu sebenarnya peminatnya tinggi dan juga prospek kerjanya tinggi gitu. Apalagi ke seni gitu. Seni itu ya walaupun banyak orang yang kadang bilang wah anak kerja apa wes seni ya kan, kadang ada juga orang yang seperti itu. Nah menurut Mbak Nini sendiri itu gimana, dan pernah nggak sih sama Mas Alvin sendiri dicap sama orang seperti itu? Kalau dari aku kayak komentar negatif atau semacamnya itu alhamdulillah belum pernah dapat. Cuma mungkin karena jurusanku jurusan yang free, bebas, dalam artian boleh sekalian bebas berekspresi apapun. Jadi kita kadang dipandang sebelah mata di dalam penampilan. Iya. Penampilan sih itu. Penampilannya bukan berarti jelek, prasopan, kayak gini, bukan itu. Cuma kan seni itu ya butuh kebebasan gitu loh. Kadang apa yang kita gunakan nggak sesuai atau beda banget dari orang lain, itu pasti diamati banget gitu lah caranya. Jadi untuk komentar negatif lebih ke penampilan aja sih, tapi dalam hal itu untuk itu tuh kita mengantisipasinya, kita jadi lebih bisa
menempatkan diri kapan harus berpakaian yang sopan dan Oke, betul. Kalau Mas Alvin sendiri? Kalau dari sekitaran gitu mungkin enggak ya. Cuman kalau misalnya kebanyakan orang mungkin ya banyak yang meragukan bahwa Iya. kalau anak seni itu besoknya mau jadi apa gitu loh. Ya sebenarnya tinggal tergantung orangnya sendiri-sendiri sih. Maksudnya mereka mau struggle enggak di situ gitu loh. Kalau misalnya mereka mau struggle ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau misalnya mau mendalami prospek kerja itu pun sebenarnya banyak gitu loh. Ya cuman jadi penulis kayak apa kayak gitu loh. Jadi padahal kan jadi seumpama kita jadi pelukis ya. Jadi pelukis kita bikin ilustrator terus kita jual itu kan juga bisa. Ya. Bisa mahal. Bisa mahal bahkan melebihi gaji-gaji dari orang-orang yang mengejek kita itu tadi. Ya. Sebenarnya itu bisa sebenarnya. Terus kalau dari orang tua sendiri support atau apa pernah ada cekcok gitu gara-gara kalian milih jurusan Iya. tersebut gitu? Coba dulu. aku Ya, dulu aja ya. ya. Kalau alhamdulillah aku mempunyai orang tua yang selalu support apa yang aku jalani. Mm-mm. Jadi aku bisa sampai di titik ini juga karena support dari orang tua. Oh. Lebih ke itu sih ibuku. Ya udah kalau kamu mau bertanggung jawab dengan apa yang aku pilih, ya wes itu pilihmu. Bagus. Berarti orang tuanya mendukung. supportive Iya, gitu. supportive. Kalau Mas Alvin? Sama sih sportif juga soalnya ya paling asal mau tanggung jawab atas pilihannya Iya. gitu aja sih. Hmm. Oh iya. Jadi Bagus ya. Jadi enak gitu kalau iya, orang tuanya mendukung gitu ya. Jadi enggak boleh kamu enggak boleh gitu. Ya, kalau misal gini nih, ada gitu orang yang pengen masuk ke situ tapi orang tuanya nggak dukung itu, terus cara buat dihakinin dari Mas Alvin sama Mbak Ninis itu gimana sih? Dari- Caranya ada tips Monggo, nggak? silakan. Kalau dari aku sendiri, pilihan apapun yang kalian pengenin itu lebih baik dikomunikasikan dengan baik ke orang tua. Kadang kan ada yang emang disupport dan ada yang enggak karena kalian tuh atau beberapa dari anak-anak tuh kurang komunikasi antara orang tua. Itu tuh apa namanya? Kalian berani ini loh Bu, aku ngambil jurusan ini karena ini kayak gitu. Jadi jangan semata-mata Bu aku pengen ini dan nggak ngasih alasan. Itu orang tua sebenarnya kalau kalian benar-benar memberikan alasan dan yang jelas dan kalian yakin dengan alasan itu, mereka pasti juga yakin oh anakku tenanan ki ameh Rene. Oh iya. Terus kita juga memberikan bukti juga ya harusnya. Seumpama kita seumpama orang tua nggak kurang menyetujui nih. Terus gimana ya caranya biar kita mendapatkan perhatian orang tua? Kita ikut lomba kan juga Iya. bisa kan. Terus Jadi kita- buat adik-adik di luar sana yang Iya. sekiranya ingin gitu ya. Iya, sekiranya ingin memasuki jurusan-jurusan seperti seni atau sastra, kalian harusnya itu membuat karya atau membuat perhatian gitu kepada orang tua kalian biar wah anakku ini ternyata nyat jalurnya neng kene Ya, gitu passionnya harusnya. di situ. Iya, passionnya di sini harusnya. Lebih gitu. itu juga sih memberikan bukti juga ke orang Iya. tua kalau kalian udah yakin ke jurusan ini, ya udah sedikit demi sedikit kalian kasarannya ya bangga kayak itu tadi. Iya, Kalian betul. bangga. Kalau Mas Alvin sendiri gimana? Ya itu tadi kalau misalnya dari Mbak Ninis tadi kan apa kalau misalnya itu orang tuanya bisa luluh, Iya. kalau misalnya bisa luluh. Iya. Kalau misalnya enggak sih kalau memang itu emang udah pilihan yang paling mantep gitu loh. Iya. Ya tabrak aja sih. Tabrak Terobos aja. aja ya. Terobos saja. Asal Asal tanggung jawab gitu ya, tadi ya. tanggung jawab itu tadi enggak membebani orang tua lah ya. Betul. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalian kan kuliah di jurusan Mbak Ninis Seni Tari, Ya. terus Mas Alvin sastra Sastra kan? Indonesia. Nah, apakah kalau kuliah di jurusan seni tari sama sastra itu ya cuman gitu-gitu aja? Kalau seumpama Mbak Ninis nih, cuma nari-nari Nari. terus mempelajari gimana sih caranya nari yang bener. Terus kalau seumpama Mas Alvin itu ya cuman gimana sih cara menulis yang cerpen, benar, nulis iya terus puisi. ya menulis karya sastra yang bagus dan benar itu gimana sih? Gimana gitu? Atau ada hal lain yang Iya, atau dipelajari itu. hal yang dipelajari lain-lain gitu. Kalau di jurusan seni tari, nari-nari doang, ya mungkin dominan memang dominan menari ya. Iya. Tapi kalau dalam perkuliahan itu juga
nggak hanya nari aja, jadi aspek apapun di luar tari yang mendukung dalam perkuliahan seni tari juga dipelajari, kayak musik itu kita juga mempelajari musik. Oh, pelajar musik juga ya? Ya musik gamelan Jawa kayak gitu. Nah terus kayak tata rias, tata busana itu kita juga dipelajari. Nah untuk yang lainnya itu nanti masuk ke hobi masing-masing lah. Kalau mereka memang bosen buat nari terus atau nyerpen atau nulis kayak gitu ya nanti balik ke passion yang lain. Kalau kalian bisa olahraga atau yang lain itu juga dikembangin aja. Yang penting prioritasin salah satu yang emang itu mantep di diri kita terus dilanjutin. Oke, kalau Mas Alvin sendiri? Kalau misal di prodiku sendiri nih, itu sebenarnya enggak, bahkan bukan jadi concern utama. Kalau untuk cerpen puisi itu bahkan bukan concern utama. Jadi kalau misalnya di prodiku itu nanti ada dibagi 3 lah. Itu nanti ada yang khusus mempelajari sastra, terus ada yang namanya linguistik. Linguistik itu mempelajari unsur-unsur bahasa. Jadi yang bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu yang dianalisis. Terus kemudian nanti ada namanya filologi. Filologi itu nanti mempelajari tentang teks-teks kuno. Jadi itu nanti dianalisis entah itu dari bentuk fisiknya, entah itu dari ceritanya, gitu-gitu. Oke. Jadi penjelasannya cukup lengkap ya, lengkap sekali. Kalau kuliah di jurusan itu yang dipelajari juga nggak cuma nari, iya, nggak cuma nari, nggak cuma nulis, tapi banyak juga teman-teman. Kalau mau pelajari nari ya udah les nari aja. bisa, tapi kan biar lebih ke passion. Nah, iya sih. Harus kuliah di situ, gitu. Benar. Terus selanjutnya nih, Mbak, apa bener sih kalau kuliah di jurusan seni, di jurusan sastra gitu, kuliahnya itu cuma nyantai doang gitu, apa terus tugasnya berat gitu, bener nggak itu? Gimana ya? Malahan kalau di seni itu menurutku menguras tenaga banget. Oh, menguras tenaga ya? Menguras pikiran. Jadi bayangin mungkin di orang-orang awam atau orang-orang luar yang nari ya kudu ini penak di sawang ya. Tapi enggak, orang yang melakukan orang yang melakukan itu ya bisa sampai ke tahap kayak gini tuh juga nggak mudah kayak gitu. Jadi misalkan ini pun aku juga lagi di tahap ke tugas akhir prakteknya. Jadi tugas akhir koreografi itu juga kita membuat suatu karya tari dan itu nanti di dalamnya juga kita bikin musik, latihan sama penari. Bahkan gitu. bisa sampai malam ya? Iya, jadi mungkin lebih di tenaganya sih kalau di seni tari. Tenaga dan pikiran juga sama aja. Jadi lebih kerasa capeknya ya, gitu ya. Betul. Kalau Mas Alvin, monggo Mas. Kalau misalnya di sastra itu ya kuliahnya sebenarnya enak dikit Mas. Iya. Enaknya maksudnya segini Mas. Iya. Iya. Nah itu tuh nanti yang bakalan bikin riwah tuh yaitu mungkin harus sering baca ya. Sering baca kan. Terus untuk tugas-tugasnya di sastra itu kan nggak ada patokan kayak misal kita di ilmu teknik itu udah ada rumusnya gitu loh, kita tinggal make. Sementara kalau misalnya untuk di sastra, di seni gitu tuh kita tuh harus mikir sendiri gitu loh, apa yang mau dianalisis, entah apa yang mau dibikin gitu tuh harus mikir sendiri, harus ngulik sendiri gitu loh. Nah itu yang susah. Oke, jadi susahnya itu lebih ke pemikiran ya, lebih ke pemikiran, lebih ke tenaga, dan juga apa ya, harus ikhlas itu ya, harus lebih ikhlas itu ya, karena tugas dari dosen, tugas dari itu kadang bikin capek, tapi ya kalau nggak dikerjain dapat nilai buruk gitu juga kan. Tapi aku kan juga anak sastra nih, sastra Inggris, hebat kan. Keren dong. Aku merasa ini tuh malah kalau semester awal ya nggak tahu, kalau semester banyak, kalau masih semester 1 gini tugas nggak sebanyak yang teman-teman yang lain. Kan ada juga teman-temanku dari pertanian, dari apalah gitu, itu bikin laprak gitu, terus aku cuma nyantai di rumah tidur gitu. Enak loh. Jadi iya, ayo masuk sastra. Tapi ini tehnya keburu. Oh iya, keburu dingin, diminum dulu. Iya, boleh ya, boleh. Ini aman kok, gak ada cyanida. Aman. Nanti kalau meninggal ya telepon Rizky aja. Jangan bro. Nah,
saya mau tanya sih sama Mbak Mas. Tadi kan ada KKN juga. Iya. Nah, karena ini kan dalam masa pandemi ya. Nah, KKN-nya gimana, Mbak? Sebenarnya dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mewajibkan untuk online. Jadi memang ada yang online dan ada yang luring. Karena kita itu hidupnya di nggak kota banget ya, emang masih ke masyarakat dan di pedesaan. Jadi beberapa kegiatan atau beberapa prokernya itu ada yang luring langsung, tapi tetap ada yang online. Jadi kita untuk yang online itu seperti sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 ini, pokoknya yang tidak mengerumunkan orang-orang itu nanti kita bikin online aja. Dan untuk yang luring pun ada juga, kayak latihan tari itu ada, tapi untuk orang terbatas, jadi nggak banyak orang. Sama juga ada senam sih. Senam kan tujuannya buat apa ya, biar sehat. Jadi di pandemi ini biar nggak cuma keluntrang-keluntrung di rumah. Keluntrang-keluntrung Jadi ya. tetap Bahasa baru teman-teman, keluntrang-keluntrung. pokoknya harus sehat Iya, gitu. oke, betul banget. Jadi buat teman-teman kalian tetap jaga kesehatan, terus olahraga biar imunitas kalian itu naik terus dan kalian itu nggak terkena penyakit. Jangan cuma rebahan aja ya. Iya, betul. Siap banget. Jangan kayak Mbak Mayang. Membengkak. Enggak. Bukan saya loh yang bilang, bukan. Ya, saya sadar sendiri, Mas. Oh iya. Nah, ada nggak sih susah senengnya kalian itu dalam Selama kuliah. iya, selama kuliah kalian ini? Karena kan kalian ini apa ya, menghabiskan tenaga gitu kan, perkuliahannya menghabiskan tenaga, terus pikiran juga. Ada nggak sih susah senengnya? Kalau susah senang itu pasti ada. Pasti ada. Semuanya pasti ada. Senangnya tuh kita kalau di seni tari bisa menjalin relasi kemanapun, kayak kita nanti pentas di sini dan proses pentas di mana nanti ketemu orang baru lagi, itu nanti ya banyak lah, jadi punya banyak teman. Relasinya jadi lebih banyak gitu jadi ya. lebih banyak. Jadi memang kita dalam proses belajar kayak gini kan emang lebih banyak berkreasi dan juga cari temen yang banyak aja, biar kita juga punya apa ya, relasi yang banyak, jadi nggak ngono-ngono baik gitu loh. Betul. Kalau Mas Alvin sendiri? Kalau susahnya ya itu tadi lah, mungkin nguras pikiran sama tenaga. Iya. Cuman kalau senangnya itu orangnya unik-unik. Oh, unik gimana nih, Mas? Ini saya jadi tertarik ini, unik gimana ini? Kalau misalnya nih, kan kalau saya di UGM itu kan Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Nah, Iya. itu dari kalau misalnya gampangnya dari yang agamis banget itu ada sampai ke brengsek-brengseknya itu ada. Beneran ada itu. Pokoknya berbagai macam teman ada. Oh, Ya. ada. Bagus. Terus mungkin ada yang introvert, ada yang extrovert. Oh, Terus iya. dari wibu juga ada. Ada wibu. Wibu apa sih? Wibu juga ada. Jadi senengnya itu tadi ya, Mas. Iya, orangnya unik. Orangnya unik sih. Jadi punya banyak teman gitu Iya. ya, punya banyak relasi juga. Aku juga mau nanya, semester terberat ya, kalau Mbak Ninis kan mungkin udah ngalamin kan. Semester terberat itu semester berapa sih kalau di jurusan sini? Kalau aku ya, karena ini memang udah semester akhir dan besok tahun depan tinggal skripsian. Aku belum tahu gimana rasanya skripsian karena memang besok baru mau merasakan. Kalau dari aku, dari berbagai semester yang udah aku lalui, itu yang paling berat ya semester 7 ini sekarang. Semester 7 ya. Kalau saya pengen tanya sama Mbak Mayang nih. Iya, gimana? Mbak Mayang ini kan juga dari sastra kan? Iya, sastra. Nah, susah senengnya gimana Mbak Mayang? Kan sama-sama dari sastra gitu kan, sama Mas Alvin gitu. Nah, susah senengnya gimana? Aku kan masih belum ngerasain juga kan kuliah offline-nya gimana. Senengnya yang tugasnya mungkin lebih nyantai. Tapi kalau berat sih karena aku sastranya sastra Inggris itu ya berat. Ya, kalau udah ketemu grammar sih itu berat banget. Kalau lainnya sih masih tergolong oke, masih tergolong oke. Masih aman ya tadi ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Mbak Mayang. Oh iya. Kalau ngomongin jurusan seni dan sastra gitu kan stigma masyarakat nih, kita ngomongin stigma masyarakat.
seringkali kita dengar kalau anak seni itu masa depannya maaf ya ini kurang terjamin. Nah, sebenarnya faktanya itu gimana sih? Terus cara nanggepi orang yang berpikiran seperti itu gimana? Kalau menurutku di seni masa depannya kurang terjamin atau kayak gitu salah total sih. Salah total. Salah total. Jadi mungkin itu karena apa ya? Udah dari dulu banget terpatri kayak gitu. Iya. Jadi seni ki yo guru. Ora enek apa-apaan nih, Guru ngono wae gitu kan ada katanya. jabatan orang ini kayak gitulah. Mindset ya jadi. Pokoknya itu ke mindset. Jadi semua tergantung di diri kita. Misalkan kita bisa membawa diri kita buat terus maju, ya pasti kita bisa mendapatkan posisi yang memang baik gitu loh. Misalkan aku di seni tari, kalau aku bisa menjadi seorang seniman yang punya sanggar, bisa ya besok menjadi guru juga ya, tapi juga punya sanggar dan punya apa ya, punya tempat untuk mengeksplor apa yang aku punya, itu insya Allah semuanya akan ada jalannya lah pokoknya. Betul. Prospek kerjanya untuk jurusan seni itu seni tari ya khususnya. Apa sih sebenarnya? Apa cuma jadi guru tari atau ada prospek lain gitu? Nah, yang aku suka kayak gini, di seni tari memang kalau di pendidikan ya pasti besok kalau yang milih menjadi guru ya bisa lah menjadi guru. Nah, kalau di seni tuh nanti kalian bisa buka sanggar juga atau nanti sekarang kan zamannya media sosial ya. Sekarang tuh malah seniman-seniman atau seni tari dan seni musik sebagainya lah. Pokoknya mereka juga bisa meningkatkan kreativitas mereka lewat media sosial dan orang-orang luar itu suka banget kalau nonton-nonton tarian dan sebagainya. Jadi di zaman sekarang tuh benar-benar makin maju lah. Jadi untuk mengembangkan ke berbagai hal itu bisa. Oke. Mas Alvin ini sebagai anak sastra, untuk prospek kerjanya ya. terus tadi yang kata orang-orang anak seni itu masa depannya kurang gimana gitu. Saya mau ngutip salah satu kutipan dari salah satu seniman lah. Kalau hidup tanpa seni itu nggak seimbang. Betul. Jadi kalau misalnya di dunia ini tanpa seni itu sama sekali kita tuh kerja itu ya kayak mesin gitu loh. Hambar gitu ya. Ya nggak ada rasa gitu loh. Nah jadinya otomatis untuk prospek kerjanya itu tuh sebenarnya banyak. Soalnya kan bandingannya seimbang nih. Terus sementara untuk peminat seni, bukan peminat seni, yang mengambil untuk keputusan untuk kerja seni itu pun masih minor gitu loh. Nah jadinya masih terbuka lebar Malah jadi lapangannya. malah lebih Pada luas. iya. Jadi buat kalian-kalian yang mindsetnya masih apa sih seni mau jadi Nggak apa? boleh ya teman-teman memandang seperti itu. Itu kuno banget ya. Itu kuno. Jadi kita harus berpikiran lebih maju lagi ya, Bener. lebih futuristik lagi ya. Futuristik, lebih Karena modern. gimana ya? Kita itu nggak boleh memandang satu hal itu dari satu sisi. Kita itu harus melihat dari banyak sisi seperti itu. Malah jadi ada hal yang tak terduga misalnya. Iya, Ternyata betul. masih banyak banget gitu loh prospek kerjanya. Betul. Pokoknya hidup kalian kalau nggak ada seni itu nggak berwarna. Iya, Yes. betul sekali. Toh yo, kalau seumpama tidak ada seni, terus cuman ada apa ya? Kayak itu tadi, Ilmu-ilmu matematika. ilmu-ilmu. Nggak asik, Bro. Nggak asik, Bro. Masa mau nggarap mau mengerjakan apa gitu ya, skripsi gitu ya. Kalau nggak ada musik, ya moodnya nggak naik. Ya masa kita mau mood boosternya pakai matematika kan Ya, enggak. nggak bisa dong. Aduh, Bro. aku gabut banget nih. 1 tambah 1 berapa ya kan? nggak enak kan. Nah, pernah nggak sih saya tanya Mas Alvin dulu ya, pernah nggak sih merasa insecure gitu pas pertama kali masuk di jurusan sastra? Karena biasanya kan orang-orang yang masuk di jurusan sastra gitu tiba-tiba teman-temannya wah udah pada pinter ini. Oh, iya. Pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Oh pernah. Pernah. Tapi seiring berjalannya waktu jadi mending cuek aja sih. Cuek aja. Soalnya merekanya istilahnya untuk para newbie lah ya. Iya. Nyubi. Untuk para newbie itu welcome aja gitu loh. Mereka juga mau bimbing gitu loh. Bisa bantu jalan kita gitu. Jadi saling membantu gitu ya. Iya. Oke, kalau Mbak ini sendiri Jujur kalau di seni tari ya khususnya, sebenarnya kalian
kalau nggak punya passion beneran, bener-bener punya passion itu agak susah. Karena di seni tari itu kebanyakan memang orang-orang yang udah privilege dari keluarga apa ya, punya jiwa seni lah. Terus kebanyakan anak-anaknya meneruskan terus masuk ke seni. Jadi buat kalian yang emang pengen ke seni ya paling enggak memang punya dasar gitu ya. punya ketertarikan di seni, Ketertarikan aja gitu. dulu. Udah. Oke. Kalau kalian dari nol nggak bisa tari terus masuk tari kan sama aja bunuh diri. Iya sih. Sebenarnya bisa sih, tapi ya susah Iya, banget sih. sebenarnya bisa juga, tapi kebalik lagi nanti kalian ketika udah masuk ke lingkungan seni tari itu akan susah karena teman-teman kalian udah bisa, kalian dari nol. Insecure itu tadi ya? belum lagi kalau emang teman-teman kalian mau ngajarin karena emang alah kayak ngono ra iso aku wis wingi-wingi Langsung gitu. mundur. Ya, Langsung jadi, mundur dong. emang belak-belakan aja ya. Kadang memang ada yang bisa bantu, ada yang benar-benar bantu, ada yang ya Allah wis pelajaran wingi-wingi kayak gitu. Oh, iya. Kalau Terus- membantu dari nol lagi kan ya Ya susah ya nggak enak gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan pengen sesuatu dari nol itu buat hobi aja, jadi sampingan aja. Tapi kalau untuk jurusan emang yang lebih kalian mantapin aja dan sesuai yang kalian inginkan. Oke, itu tips ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang belum memiliki bakat yang seni tari, seni itu tuh, nah kalian jangan dulu ke jurusan seni. terus Tapi cari dulu sih iya, sebenarnya cari passion dulu. mau Iya, apa iya, daripada betul, nggak betul. enjoy kan ya. nah Benar kalau Kak Sastra nih Oh iya. dia harus dari nol atau, Iya. atau udah punya dasar. Ya kalau misalnya dari sastra sebenarnya dasarnya sih harus suka baca gitu loh. Cuman kan ya kalau berkaca ke diriku sendiri itu belum sama sekali nggak suka baca malah. Cuman kayak sama. kalau misalnya sekali misal ada 1-2 karya sastra yang bikin adiktif lah, itu beneran kayak dikulik banget gitu. Jadi tergantung mood juga ya mas. Hmm. Tergantung mood juga. Aku juga sebagai anak sastra juga pernah gini, dosenku pernah bilang kalau kamu masuk sastra Inggris 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 itu Inggris. kalian di sini nggak melajarin bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau kalian belum punya dasar Basic. sama sekali dalam bahasa Inggris ya nggak usah sini, malah suruh DO aja gitu. Keras ya. Siapa tahu kalian salah jurusan gitu. Oke. Pernah nggak sih ngerasa salah jurusan gitu? Atau menyesal gitu Iya. maksud itu. Mas coba mas Mas Sastra dulu. Mas Sastra. Mas Alvin dulu. Terlalu Kalau menyesal tuh sebenarnya dulu pas awal-awal keterima tuh ya agak nyesel ya, cuman Nyesel. giliran tahu kalau misalnya ada, ya itu tadi sesuai yang aku jelasin tadi ada 3 bagian kan. Di bagian sastranya itu bikin aku tertarik gitu. Soalnya bisa ya kita bisa ngelihat satu objek itu dari berbagai sudut pandang lah. Itu mungkin jadi maksudnya kayak membuka mata lah. Iya. Jadi kalau lihat cangkir gini yang terpikir Iya. nggak cuma cangkir tapi udah ada Ya. cangkir kalau cangkir. Sastra loh yang ngomongin. Untuk Inggris lagi. Inggris. Dia saja. Nah untuk Mbak Ninis pernah nggak sih ngerasa harusnya aku mlebu kene, harusnya mlebu universitas liane, itu pernah nggak sih? Kalau dari aku sendiri ya singkat jelas aja, kalau aku nggak ada menyesal. Nggak ada menyesal karena ya udah dari passion- awal udah. passion itu tadi ya, udah passion itu tadi. Nah saya mau tanya nih, siapa tahu kan ada teman-teman dari di luar sana yang pengen masuk ke jurusan yang kalian pakai sekarang ya. Nah ada nggak sih tips and trick gitu biar gimana sih caranya masuk jurusan kalian ini? Ada nggak sih? Dari Mbak Ninis dulu. Kalau tips and triknya tuh yang penting yakin, jelas Yakin. ya, yakin kalian mau masuk ke jurusan itu. Yakin. Yang kedua kerja keras. Kerja keras. Kalau kalian cuma yakin-yakin aja tapi ketika menjalani nggak ada kerja keras ya sama aja gitu loh. Oke. Jadi terus kalau udah kerja keras ya kalian harus lebih kreatif lagi. Untuk kalian udah masuk nih, udah yakin, udah berikan suatu energi yang kerja gitu kan. Jadi harus diimbangi juga dengan masuk punya gini tok, kamu harus menghasilkan sesuatu kayak gitu. Jadi
balik lagi tuh sih, yang penting yakin. Yakin dan juga istiqomah. Yakin. Nah, untuk Mas Alvin sendiri, Kalau tipsnya sih ya mungkin sama sih, yakin sama mau usaha. Cuman kalau untuk lebih spesifiknya itu karena jurusanku itu termasuk jurusan yang akademis sekali, jadi nggak ada tes khusus. Kalau misalnya di tari kan, ada tes khusus untuk menunjukkan kemampuannya di tari gitu Iya, kan. betul. Sementara kalau di prodiku mungkin itu sih kayak lebih mengutamakan mata pelajaran yang ada kaitannya sama sastra Sastra. Indonesia. Iya. jadi untuk orang-orang ambis gitu ya. Iya. Oh, oke. Balik lagi katanya Mas Afin tadi, kalau misalnya seni itu masuknya ya ada tes gitu. Itu sebenarnya gimana sih masuk? Oh ya, itu kalau di seni tari itu ada ujian prakteknya. Jadi ketika kalian udah lulus tes tulisnya, kalian ya diuji lagi prakteknya. Ini bener-bener isonari lah sih. Orang isonari Ukurnya berdua. tok gitu kan. Jadi emang ya kita udah orang-orang yang terpilih. Jadi kalau misal kemarin itu kalau di angkatanku ya, itu bebas. Yang penting nanti ada 3 tahap kayaknya tuh di ketubuhan, terus 3 tahap itu udah sama wawancara. Ketubuhan terus bebas, itu kalian menampilkan suatu karya tari bebas, kalian mau kayak mana itu nanti yang menilai dosennya sendiri. Terus yang ketiga udah wawancara. Ketubuhan itu apa, Mbak? Ketubuhan Aturan olah tubuh. jadi aturan tubuh gitu. alat tubuh jadi Insecure. apa ya, Langsung insecure teman-teman. Nggak boleh ditiru ya, nggak boleh dikit-dikit insecure. ya olah tubuh lah. Kalau misalkan adik-adik atau kalian kurang paham, mungkin lebih ke apa ya, senam ya, apa ya, melihat Oh, iya. melihat apa karakter tubuh kalian kayak gitu. Oke. Sekarang kan udah banyak yang Apa itu? Itu apa itu? Saya jadi bingung. Yang oh ya udah. Orang sekarang udah ada basic nari. Oh iya kan ada itu tadi, terus jadi gampang gini kan. Oke. Nggak bisa nari. Bagus bisa Jadi gini. benar-benar olah tubuh, nggak cuma yang bisa kayak gini. Oke. Terus selanjutnya. UTBK gitu ada nggak, Mbak? Apa ya kalau dulu SBMPTN gitu? Iya, Tetap ikut ya? Iya, Tetap ikut. Ngirim apa itu namanya? Kayak video tari Portofolio portofolio gitu ya. Kalau itu portofolio itu masuknya kalau yang mereka lolos SNM sih kalau nggak salah. Jadi kalau lolosnya di SNM mereka tetap ngirimnya portofolio itu, terus ya tarian dia langsung nari. Gitu aja sih kalau di SNM. Kalau dari Mas Alvin sendiri ada portofolio sendiri gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Jadi bebas ya, yang penting nilai yang berhubungan sama sastra itu tadi tinggi gitu ya. Iya. Oke. Bagus. Oke, terus kalau boleh kalau ada kesempatan pengen ngomong ke masyarakat nih, silahkan ngomong. Sebenarnya jurusan kami tuh gini loh gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana Atau tentang tips-tips buat adik-adik yang gitu. ingin masuk ke Ya, situ, yang ingin masuk ke sini kalian itu bisa gini gitu. promosi sama Ya. gitu loh. Promosi jurusan. Nggak apa-apa. Iya, Promosi benar. universitas juga bagus. Keras. Bebas. Kalau aku sih dimanapun kalian kuliah dan apapun jurusan yang kalian pilih itu, selagi kalian yakin ya udah jalani aja. Kalau yakin loh, kalau nggak yakin ya jangan dipilih gitu. Terus kalau kalian emang pengen ke jurusan tari, tari itu asik. Kalau dibilang untuk semuanya asik, jadi Kluket. asik. Tapi kalau kalian menjalaninya juga terbebani, itu bakalan jadi nggak asik gitu. Jadi buat orang-orang yang masih memandang sebelah mata seni tari, kayaknya harus dibuang-buang jauh-jauh dari sekarang, karena saat ini tuh prospek seni dan yang berkaitan dengan seni tari ya itu tuh memang tinggi. Jadi apapun kegiatan kalau nggak ada seni, nggak ada nari, itu ya sama aja gitu. Jadi bagaimana tiap orang mau mengembangkan dirinya, itu yakin aja bakalan menjadi suatu hal yang besar.
dari Mas Alvin? Kalau dari aku cuman pengen nambahin dikit Iya. ya. Sastra itu asik. Mm-mm. Coba deh masuk aja gitu. Oke. Rasain sendiri. Oke. Itu ya dari Mas Alvin ya. Sastra itu asik, coba kalian masuk sendiri. Biar kalian itu merasakan gimana sih sastra itu. Seperti Mbak Mayang ini. Sastra Inggris. Inggris. Kalau nggak bisa, deal. Nah, itu ya dari Mas Alvin dan juga Mbak Ninis. Dan nggak kerasa ya Mbak Mayang waktu kita udah ya, Padahal seru banget ya. padahal seru sekali ini. Aku ingin bikin Keburu bikin. Jadi terima kasih ini untuk Mas Alvin dan juga Mbak Ninis. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya juga ya, buat nyempetin. udah nyempetin buat kami untuk bincang-bincang di sini. Ini Mbak Ninis mah tadi nih make upnya aja masih on point. Iya, ini habis lari nanti. Tadi habis tag buat lomba. Wih, Disuruh langsung habis ini. tag loh teman-teman. Kalau menang dapat Kalau dapat love. dan kami juga selaku host ini juga mohon maaf bila dapat kesalahan-kesalahan dalam berucap. Dan akhir kata saya Rizky Yuda Stiana. Saya Anissa Mengsari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Like, comment, and subscribe.